Banyak komentar, bagaimana sih caranya impor? Kenapa kita harus impor kalau kita bisa ekspor? Ekspor dan impor itu syaratnya sama, satu. Jadi ketika kita bisa ekspor, berarti kita bisa impor. Dia tidak mempunyai izin ekspor, jadi ya nggak bisa akhirnya. Bahkan Indonesia juga mengikuti dari situs itu, karena itu aturan dunia. Kita masuk ke komputer sini ya. Ini lebih seru lagi nih. Jadi kalau kita mau impor ya. Nah, situsnya kan simple2.pertanian.go.id. Kalau yang pengeluaran ini kan biasanya kita mau ekspor. Lah, kita harus klik ini, pemasukan benih hortikultura. Di sini kita sama-sama belajar ya. Meskipun saya pernah berhasil impor anggrek waktu itu untuk kebutuhan pameran karena dibantu wali kota Batu. Nah, di sini ada, nanti mungkin saya akan screenshotkan ya di sini biar lebih jelas di TV Anda. Nah, di sini ada pilihan. Jadi mau impor kita ditanya sama negara ini. Kita pilihan apa? Satu, uji banding antar laboratorium penguji. Bukan. Kita ini hanya petani biasa yang ingin budidaya, kembali lagi ya ke asalnya yang umumnya, ya kan, pelaku bisnis tanaman hias. Kita nggak uji banding antar laboratorium penguji. Mungkin ini untuk akademisi. Nah, pendaftaran varietas ini yang tadi kalau tanaman yang akan kita datangkan itu belum terdaftar. Itu di sini. Terus pelaksanaan uji mutu kepentingan penerbitan Orange and Blue sertifikat sesuai dengan international istaan. Anda tidak paham tentang ini, guys. Jadi apa gitu kan? Benih tetua. Ini semuanya ada penjelasannya di sini. Tapi dari penjelasan-penjelasan yang banyak ini, jadi negara itu tanya, ini mau untuk apa? Seperti kemarin untuk kegiatan lomba. Berarti kan setelah kita impor, lombanya selesai, berarti kita harus kembalikan lagi. Seperti itu. Pengadaan benih bermutu. Mungkin ya, pengadaan benih bermutu. Tapi ketika kita pilih benih, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lagi gitu kan. Jadi anggap saja kebanyakan orang impor itu ada yang tujuan pameran atau promosi. Lah di sini, jujur aja, biasanya ya, kita ambil tujuan pameran untuk promosi. Kemarin anggrek kita urusnya cepet karena kita pilih tujuan pameran. Karena memang untuk di pameran dan dipromosikan. Tapi itu terjual di sini. Jadi akhirnya rata-rata importir itu memilih pameran atau promosi. Tapi jumlahnya nggak bisa banyak. Jadi ketika kita ingin mendatangkan 1000 piece, ketika kita ingin mendatangkan 2000 piece atau satu kontainer, lah itu di sini tujuan pameran atau promosi sulit. Karena tidak mungkin kan untuk pameran tapi sampai beribu-ribu piece gitu kan. Ada yang kebutuhan pemerhati tanaman atau perseorangan. Ini biasanya dibatasi, nggak bisa banyak. Jadi silahkan komentar bagi yang pernah impor atau yang sudah tahu impor. Enaknya impor kalau tujuannya kita hanya ingin butuh indukan 1 atau 2 pohon atau 10 pohon atau 1000 pohon, ini butuhnya buat indukan. Jadi kalau Sansevieria kita datengin 1000 pohon. Ini tujuannya untuk indukan, untuk disilangkan, untuk dibiji atau untuk displit, untuk diperbanyak di sini seperti anthurium juga. Berarti kita harus pilih yang mana? Silahkan komentar dan kita bahas di kolom komentar dan bisa teleponan atau segala macam. Biar terbuka, mending di forum di komentar YouTube aja ya. Nah, setelah kita mengurus ekspor ini, seperti yang ini, balik lagi ke komputer ya. Ya. Ini kemarin saya mendatangkan dari Singapura ya, yaitu tanamannya anggrek. Anggreknya macam-macam, ada Vanda, Bosavola, Dendrobium, Oncidium. Nah, ini prosesnya guys. Prosesnya itu pertama kita mengajukan permohonan, lalu di verifikator sama PVT. Ini proses-prosesnya. Ini berjalan di dalam situs Simple2. Nah, yang perlu penjelasan, kabit perizinan, segala macam, badan karantina. Lah, karantina di sini kalau impor itu ikut-ikut. Karena mereka harus mempersiapkan tanaman yang datang itu apa dan akan diperiksa itu hamanya apa. Itu namanya AROP, AROPT. Analisis apa ya? AROP. Dar, aku ngerepek ya. Analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan. Nah, ini ranahnya orang karantina. Nah, di AROP ini biasanya AROP ini yang lama. Di sini itu biasanya stuck. Kalau yang ini dari awal ya, dari awal contohnya ini aku ngajukan tanggal 7. Ya kan? Di tanggal 7 juga sudah verifikator. Terus dapat 2 hari
Ini di subkoordinator, ya kan? Tanggal 9. Terus tanggal 10 besoknya di kabit perizinan. Jadi udah jalan nih, udah online. Lah, tanggal 12-nya di hari yang sama persetujuan Kapus PV TPP. Lah, terus verifikasi karantina tanggal 12, 2 harinya. Terus di input sama karantina tanggal 13-nya besoknya. Terus dari ke seksi benih hortikultura, evaluasi dokumennya tanggal 13. Terus lah di sini stagnan agak lama ini. Ini tanggal 14 masuk di sini. Nah, 14 ini di AROP ini di sini. Karena AROP itu adalah analisis repot organisme pengganggu tumbuhan. Dalam artian logikanya begini. Kalau saya tanya orang karantina itu logikanya begini. Tanaman apa yang akan didatangkan atau yang masuk itu dipelajari dulu sama karantina. Jadi kalau anggrek mungkin lebih cepat. Karena apa? Anggrek itu sudah banyak kan di Indonesia. Jadi jenis-jenis anggrek yang didatangkan dari 6 nama ini orang karantina itu sudah tahu atau sudah ada orang yang pernah mendatangkan atau orang karantina sudah pernah tahu, bahkan kita sudah pernah ekspor gitu kan untuk anggreknya. Jadi mereka menganalisanya tidak lama. Karena hamanya di anggrek orang karantina sudah paham. Tapi kalau kita mendatangkan jenis yang baru atau jenis yang baru kita daftarkan, ya kita nggak tahu ya umpamanya jenis selain Sansevieria atau selain Anthurium, seperti kita mendatangkan tanaman yang baru untuk di Indonesia, itu kan tujuan impor kan ya, mencari jenis baru. Itu biasanya lamanya di karantina. Karena karantina harus mempelajari dulu tanaman dari negara asal ini hamanya apa. Jadi kalau masuk ke Indonesia, itu nanti apa yang akan diperiksa atau yang ditanggulangi ketika ada hama. Itu tugasnya karantina, membentengi negara kita guys dari penyakit. Seperti contohnya dulu Godflame, Sansevieria Godflame masuk ke Indonesia tahun-tahun sekitar tahun 2000 awal-awal itu. Akhirnya Sansevieria di Indonesia tidak bisa outdoor di sini. Karena apa? Datang hama Erwinia. Di situ karantina jebol. Seperti kemarin kasus sapi ya kan, hampir seluruh Jawa Timur ini sapinya mati itu kan karena isunya kan ada daging impor. Lah itu kan karantina tugasnya itu. Lah takutnya seperti itulah. Itu saya apresiasi lah itu agar tanaman-tanaman di Indonesia di sini itu aman. Tapi kadang yang bikin lama, kita sudah mengajukan ini sudah lama. Kenapa ngurus impor itu lebih lama daripada ekspor? Karena itu. Saya mohon setidaknya karantina itu meninjaunya itu lebih cepat gitu loh. Kalau kita mendatangkan kaktus di Indonesia ini kan sudah ada. Hamanya apa kan harusnya sudah ada data ya. Hamanya kaktus itu apa, hamanya tanaman. Bagi petani, paling hamanya juga cabuk, Pak. Paling hamanya juga gini kan tidak mengerti tentang analisis hama itu seperti apa. Yang intinya kalau sudah ada cabuk ya kita kompres insek, kita kena fungi kan sudah mati. Nah, seperti itu. Itu versinya karantina. Jadi lamanya itu biasanya di pemeriksaan AROP, analisis organisme pengganggu tumbuh. Nah, kalau sudah terbit, nah ini impor permit itu bentuknya seperti ini. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ini waktu itu aku tahun 2002 guys, waktu impor anggrek itu guys. Ini nama anaknya bapak saya ini. Ini Botani Flora Indonesia yang mengajukan CV kami. Nah, di sini ada tanaman yang terdaftar. Ini ada tanaman yang terdaftar yang di ACC untuk mendatangkan. Ya, kita ngajukannya 50, di ACC-nya 50. Oke, tidak ada pengurangan pengajuan. Impor permit ini itu berlaku 6 bulan. Sama seperti ekspor permit Kementan. Berlaku 6 bulan. Jadi, di sini terdaftarnya 50. Kalau kita mau impor 10 dulu, nanti minggu depan kita impor 10 lagi. Itu batasnya sampai 50 piece per jenis. Jadi, ini totalnya 100, 200, 250 piece. Jadi, kita bisa mendatangkan 250 piece itu dalam 6 bulan. Itu tidak masalah. Begitulah guys kira-kira tentang ngurus impor tanaman hias. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini suatu hal yang mudah atau suatu hal yang masih rumit? Karena menurut hemat saya, kalau pengajuannya itu mudah. Bahkan ketika minta tanda tangan itu kita bisa edukasi lah. Tapi sebenarnya ini yang saya bingung. Saya tanyakan ke negara ya. Jadi kenapa seller harus mengisi gitu loh? Kok enggak dari kita sendiri aja yang ngisi gitu kan? Kalau aku yang ngisi, aku yang tanda tangan kan aku bohong guys. Karena ini ditujukan sellernya yang harus ngisi. Itu mungkin kendalanya hanya itu. Tapi intinya dalam all pengajuannya itu mudah. Cuman yang bikin tidak mudah itu biasanya lama waktunya. Jadi ketika kita ingin mengajukan impor, kadang tanaman hias ini kan tren ya. Jadi ketika kita sekarang lagi trennya Platycerium gitu kan, kita ingin mendatangkan gitu kan, ingin mendatangkan yang secara legal, bukan secara selundupan. Itu yang legal-legal ini kalah sama penyelundup-penyelundup. Ada yang lewat Kalimantan, ada yang lewat
apalah, saya nggak ngerti itu datanya dari mana, nggak ngerti. Intinya sudah datang di kota kami platycerium dari negara luar gitu loh, jenis baru. Jadi ketika kita mengajukan ini, umpamanya rilisnya 6 bulan lagi atau menunggu Arab, menunggu pengajuan selesai, tanaman itu sudah tidak ngetren lagi. Ayolah, monggo, ayo kita ngobrol orang-orang Kementan, bagaimana sih caranya urus ekspor dan impor, kenapa harus membutuhkan waktu lama? Sedangkan Indonesia ini perlu pergerakan cepat. Ekonomi ini sudah global. Ketika kita mau ekspor, setidaknya kita ngajukan sekarang, 2 hari lagi itu sudah rilis, ya kan? Jadi cepet gitu loh. Jadi mereka bisa repeat order. Terus kita perlu bibit dari luar, kita urus izin impor. Impornya jelas, tanamannya sudah tidak mengandung hama. Kalau mengandung hama, tahan aja di karantina dan dimusnahkan. Itu tidak masalah bagi kami. Nanti kami bisa komplain kan ke seller, namun ada hama, kami nggak nerima. Jadi kita bisa komplain. Urusan-urusan itu kan bisa ditanggulangi ketika di lapangan sama karantina. Kalau ada hama, ya jangan dimasukin, gitu kan. Tapi ngurus dokumennya ini loh, tolong jangan sampai, karena ngurus ini bisa sampai 6 bulan loh guys. Bisa sampai 6 bulan itu belum rilis. Lah, sedangkan 6 bulan lagi kita janji sama seller ini, kalau beli, sellernya itu kalau sudah dibeli sekarang, dia tiap hari dia tanya, aku kirim sekarang ya, aku kirim sekarang ya. Karena 6 bulan lagi kalau kita beli philodendron, itu sudah nambah 6 daun guys. Sedangkan harga philodendron itu harganya per daun. Kalau kita beli per daun harganya 1 daunnya 1 juta. Kalau kita mundur sampai 6 bulan, kita lagi bayar mahal lagi. Sellernya juga nggak mau juga. Jadi intinya, lamanya itu yang menjadi kendala. Kalau pengurusannya mudah, tapi prosesnya di Kementan itu yang bikin lama. Semoga pemerintahan yang ke depan ini, setelah pemilu ini, nggak tahu nanti siapa pemimpinnya, ya entah dari kubu 01, 02, 03, siapapun yang memimpin, saya harap Pak Presiden dan orang-orang DPR dan orang-orang menteri yang akan terbentuk di Indonesia baru setelah 2024 ini, saya harap Kementan itu satset wat-wat seperti slogan-slogan kalian, guys. Oke, itu yang bikin lama, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan mungkin saya agak berkeringat meskipun di Batu ini kota dingin, karena urusan-urusan kalau sudah berhubungan sama birokrasi itu memang membuat agak hangat untuk diperbincangkan. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah walau negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm telling